Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Mang Amsi. Kali ini saya ingin mendeskripsikan atau menggambarkan salah satu fasilitas yang bisa didapatkan oleh teman-teman ketika menggunakan file rekap dalam hal ini file rekap 2Q 2020 atau sering kita sebutnya di Syariah Saham itu sebagai rentetan ya. Rekapan laporan tengah tahunan tahun 2020. Nah, teman-teman, kita akan mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Jadi caranya adalah masuk ke, kalau yang sudah punya filenya nanti ya, bisa melihat ke comparison di sheet ketiga ya, karena yang pertama ada readme, kemudian ada all file semuanya, kemudian ada comparison, dan yang terakhir ada EQ45 syariah gitu ya. Nanti saya jelaskan di sesi lainnya. Nah, fungsi dari sheet comparison ini adalah membandingkan misalnya beberapa saham yang ada dalam satu sektor atau dalam satu industri atau juga dalam satu grup gitu ya, dalam satu konglomerasi, misalnya grup Astra, grup MNC yang lagi rame-ramenya, atau misalnya grup Sinarmas dan yang lainnya. Nah, di contoh kali ini kita akan mencoba membahas saham-saham perkebunan ya, terutama kelapa sawit yang sering dibahas di pasar ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat ada ALI, LSIP, SIMP, kemudian BWPT dan TBLA. Ini yang cenderung liquid ya, dan saya ambil yang tiganya yang masuk saham syariah dan dua itu yang non syariah. Nah, dari comparison ini kita bisa melihat misalnya namanya ya, kodenya dulu nih. Kodenya bisa teman-teman tuliskan langsung di situ. Jadi ketika kita mengetikkan misalnya kita ganti dengan misalnya ya Semar gitu, maka ke bawahnya otomatis berubah. Ini Sinarmas dan seterusnya. Nah, karena kita akan membandingkan Astra, jadi kita gunakan ALI. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah harganya, harga sahamnya, kemudian yang kedua adalah apakah dia termasuk saham syariah atau tidak, kemudian data ketiga tanggal IPO-nya, kemudian ada tanggal rilis laporan keuangan 2Q atau semester pertama 2020 ini, kemudian kurs laporannya dalam misalnya jutaan rupiah kah, atau rupiah penuh kah, atau ribuan rupiah, atau dolar, atau ribuan dolar, nanti beda-beda, ada juga miliaran rupiah teman-teman. Kemudian ada sektor pertanian, kemudian industrinya industri perkebunan, dalam hal ini CPO. Nah, di sana setelah itu kita juga akan melihat market caps ya. Kapitalisasi pasar berapa dalam satuan juta rupiah, dalam satuan jutaan rupiah, misalnya kalau ini berarti 19,7 triliun, LSIP 6,8, SIMP 5 triliun, BWPT 3,6 triliun, TBLA 4,5 ya kalau dibulatkan. Kemudian juga kita bisa melihat jumlah saham yang beredar. Di situ ada misalnya Astra dalam satuan juta ya, berarti sekitar berapa itu? 1,9 miliar, LSIP 6,8 miliar lembar, dan seterusnya, silakan dibaca ya. Kemudian juga kita bisa melihat aset, total asetnya, kemudian rinciannya yang aset lancar dengan tidak lancar, kemudian ada liabilitas, hutangnya lancar, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, kemudian juga ada ekuitas, hasil pengurangan antara aset dikurangi dengan utang. Maka kemudian juga kita bisa melihat ekuitasnya yang teratribusikan ke pemilik induk dan juga kepentingan non pengendali. Nanti kita bahas di sesi lain ya tentang ini. Kemudian yang paling penting adalah teman-teman bisa mengecek pendapatan ya, atau penjualan di perbandingan antara Q2 2019 atau 2Q 2019 maksud saya dengan 2Q 2020. Jadi Januari sampai Juni 2019 dibandingkan dengan Januari sampai Juni tahun 2020, dan kita bisa lihat di sini dari kelima-limanya kelihatan. Kemudian juga laba bersihnya kita bisa lihat di sini, ALI, LSIP dan TBLA yang membukukan laba bersih, sementara SIMP dan BWPT masih membukukan rugi ya. Kemudian selain itu juga kita bisa melihat pertumbuhannya. Misalnya ALI ini secara tahunan naik penjualannya 6,5%, tapi secara kuartalan turun. Nah, kemudian kalau LSIP secara tahunan turun, kuartalan turun juga,
Tapi kalau SMP penjualannya justru naik, BWPT dan yang paling bagus di sini mungkin TBLA ya, naiknya hampir 38%. Kemudian juga dari sisi laba bersih kita bisa melihat bahwa hampir semuanya mengalami lonjakan kenaikan, terutama ALI dan LSIP ya, sampai di atas 700% untuk year on year-nya. Kemudian TBLA justru mengalami penurunan, tapi secara kuartalan justru TBLA yang naik. Yang dimaksud kuartalan ini adalah membandingkan antara perolehan Q2 antara April sampai Juni dibandingkan dengan Januari sampai Maret, begitu teman-teman. Kemudian juga kita bisa melihat ada kenaikan kas ya yang positif dari ALI, LSIP, SIMP, dan TBLA, sementara BWPT misalnya itu malah membukukan penurunan kas dari tahun yang lalu. Kita bisa rinci juga kas dari operasional, kas dari investasi, dan kas dari pembiayaan atau pendanaan. Kita bisa melihat bahwa di sini yang paling bagus atau yang paling banyak menghasilkan kas dari operasional adalah SIMP tentunya. Kemudian juga dividennya yang baru membagikan hanya ALI dan LSIP, dan yield-nya juga LSIP lebih tinggi dibanding ALI. Nah, baru di situ ada rasio, ada laba bersih per saham, di mana SIMP dan WPT pasti menggunakan rugi ya, jadi minus. Kemudian juga ada nilai bukunya, nilai buku ALI 9.800, LSIP-nya 1.200, SIMP 890, BWPT 131, TBLA 1.057. Kemudian net working capital ini pengurangan dari laba bersih hutang lancar dikurangi dengan aset lancar, kalau tidak salah seperti itu ya. Kemudian juga ada debt to asset, debt to equity, current ratio to total asset turnover, kemudian juga ada NPM-nya ya. NPM-nya nih yang paling menarik, LSIP, ROE-nya ini yang sudah disetahunkan, TBLA ternyata, kemudian price to sales perbandingkan dengan penjualan ya. Kemudian juga ada price to book value, ini yang paling murah di sini adalah SIMP. PER-nya TBLA, price to earning growth ini baru setahunan teman-teman, jadi harus dicek lagi ya. Kemudian juga kita memberikan salah satu evaluasi berdasarkan rumus yang kita pelajari dari salah satu investor ya, tapi bukan dari investor terkenal sih, dari tulisan seorang blogger, tapi menurut saya sih lumayan cukuplah buat membuat nilai wajarnya ya. Jadi dan sekarang blognya sudah ditutup teman-teman, jadi saya nggak bisa mengakses rumusnya lagi. Apa maksudnya tulisan postingannya, tapi rumusnya saya pernah save gitu dulu. Ini ALI sudah kemahalan, LSIP juga sudah kemahalan, TBLA mungkin masih ada, tapi TBLA ini karena tidak syariah maka saya tidak bisa beli ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk fasilitas dari comparison-nya PayRecap. Teman-teman bisa bebas saham apa, misalnya kalau saham-saham apa ya, saya jadi agak was-was kalau ngebahas saham MNC ya, karena nanti takutnya dikira pom-pom teman-teman. Jadi saya nggak akan ngebahas MNC ya. Kita bahas yang grup Astra aja. ALI misalnya bandingkan dengan Astra, kemudian Auto, kemudian misalnya CST dan atau ASGR ya, ASGR dan UNTR. Nah, misalnya ini adalah sistem filter yang misalnya screening yang satu konglomerasi. Bisa kita lihat di sini. Jadi teman-teman tinggal mengetikkan kode sahamnya, maka data dari kinerja semester 1 2020 sudah langsung bisa dilihat. Misalnya teman-teman juga ingin melihat sektor perkapalan, misalnya ada Bull, ada SHIP gitu ya, kemudian ada Sochi, kemudian juga misalnya ada SMDR ya, dan satu lagi misalnya ada WINS misalnya ya. Nah, ini juga kelihatan. Kalau ingin sektor farmasi yang lagi rame, misalnya ada KLBF, kemudian KF. Nah, kalau salah ngetik pasti nggak ada teman-teman. Jadi teman-teman harus pas nuliskan kodenya. KF, INAF, kemudian misalnya PH, dan satu lagi misalnya SIDO misalnya ya, seperti itu. Maka kita juga bisa melihat seperti apa perbandingannya. Nah, ini semua teman-teman bisa dapatkan di rentetan 2020, dan alhamdulillah dari tanggal 15 sampai tanggal 21 kami menyediakan penawaran khusus menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, yang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75,
File ini kami diskon sebesar 75%. Jadi teman-teman cuman bisa mendapatkan file yang dengan mudah bisa menemukan kinerja dari kuartal kedua atau semester pertama 2020 ini dengan angka unik ya, 170.875. Jadi 17 Agustus 1708 yang ke-75. Nah, jadi begitu teman-teman, 170875, informasinya bisa dilihat setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan manfaatkan momen kemerdekaan ini untuk lebih mempelajari saham syariah yang bagus berdasarkan fundamentalnya dengan melalui screening laporan keuangan yang sudah dipermudah dengan data-data yang sudah di-entry oleh kita, dan mudah-mudahan datanya juga akurat karena langsung kita entry dari sumber primernya, yaitu laporan keuangan masing-masing emiten, bukan berdasarkan aplikasi yang lain, bukan berdasarkan online trading, tapi berdasarkan PDF dari masing-masing laporan keuangan yang sudah dirilis oleh emiten baik di media maupun di website IDX. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses berkah, dan saya dari Pak Amsi, founder dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.